menyapa, sapa. Mari menyapa, sapa. Sapa. Emang kita mau menyapa siapa sih? Mari menyapa Sumatera. Wong kita galau. Halo semuanya. Pulau Sumatera terbentuk sebagai bagian dari Sundaland loh. Sundaland adalah wilayah daratan Indonesia pada periode glasial terakhir atau zaman es pada 18.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, air laut surut sampai dengan 120 meter. Sehingga Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Bali terlihat menyatu seperti satu benua yang luas. Ketika zaman es berakhir, suhu bumi meningkat dan es di kutub mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik dan menenggelamkan sebagian dataran rendah Sundaland. Proses ini memisahkan dataran besar tersebut menjadi pulau-pulau, termasuk Pulau Sumatera. Sumatera terletak di pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Tumpukan lempeng ini menyebabkan aktivitas geologi. Saat ini Sumatera terbelah oleh Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan Selat Malaka yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan dan Malaysia. Letaknya yang strategis menjadikan Sumatera sebagai jalur perdagangan penting sejak zaman dahulu. Kondisi alam di Sumatera sangat beragam, dicirikan oleh pegunungan, bukit barisan yang menjunjung di tengah pulau, yaitu pulaunya adalah Pulau Turangkundung, dataran rendah timur yang sangat luas dengan sungai-sungai besar seperti Musi Batanghari, pantai di pesisir, dan iklim tropis lembab dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Letak Sumatera yang berada di antara dua lempeng besar mengakibatkan rawan terjadi gempa bumi dan juga tsunami, serta memiliki banyak gunung berapi aktif, danau vulkanik, toba meninjau, singkarak, serta ekosistem kaya namun rentan terhadap bencana alam. Pegunungan Bukit Barisan memanjang dari utara ke selatan, menjadi sumber banyak gunung berapi aktif seperti Kerinci, Sinabung, dan juga Merapi. Sumatera juga memiliki hutan hujan yang rapat sehingga menimbulkan sungai-sungai yang umumnya panjang dan besar. Di sisi barat, sungai yang terbentuk cenderung pendek dan deras. Di sisi timur, terdapat dataran rendah luas di antara Bukit Barisan dan juga Selat Malaka, memiliki garis pantai yang panjang di sisi barat dan juga langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, serta sisi timur dengan Selat Malaka. Keberagaman suku dan budaya Sumatera memiliki suku besarnya yang memiliki ciri khas masing-masing setiap wilayahnya yang menciptakan keindahan. Aceh. Suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Tamiang. Aceh dikenal sebagai daerah yang kuat dalam nilai adat dan agama. Salah satu budaya yang terkenal dari Aceh adalah tari saman. Tarian tradisional yang dilakukan secara kompak dan bermakna kebersamaan. Biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendruang atau rapai. Aceh dikenal dengan rumah adatnya yang unik, yaitu Rumo Aceh, sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu yang menawan. Sumatera Utara, suku Batak atau Toba, Karo, Mandaling, Malungu, dan Papar. Budaya yang terkenal adalah rumah balon, rumah adat suku Batak. Masyarakat Batak memiliki sistem marga yang kuat dan upacara adat yang sakral seperti pernikahan adat Batak. Alat musik tradisional yang terkenal dari daerah ini adalah gondong dengan tarban sakral tortor serta bagian dari upacara adat. Makanan khas yang banyak orang cari ialah bika Ambon, terutama bika Ambon yang memiliki bentuk sangat sempurna. Sumatera Barat, sukunya adalah Minangkabau dan Mentawai. Biasanya dikenal dengan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak ibu.
Rumah adatnya disebut rumah ladang dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau. Budaya Minangkabau juga terkenal dengan musyawarah adat dan pepatah berkiki. Tarian tradisional yang terkenal dan unik yaitu tari piring yang biasanya dilakukan dengan menginjak pecahan piring. Berasal dari ritual syukur panen. Kepulauan Riau, ibu kota Tanjung Pinang. Masyarakat Kepulauan Riau diakses dengan laut dan memegang adat Melayu pesisir, mematuhi pantang larang saat melaut, serta menjaga kelestarian laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Nah, di Kepulauan Riau juga ada tarian. Nah, tarian itu ada tarian japin, tarian joget dangkung. Makanan khasnya adalah otak-otak gonggong. Bangka Belitung. Sukunya Melayu, Bangka, Blom atau Mapat, dan juga Serar atau orang laut. Bangka Belitung dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Tionghoa. Rumah adatnya adalah rumah panggung. Tradisi yang terkenal adalah nganggung, yaitu makanan bersama sebagai simbol kebersamaan. Keberagaman budaya di Bangka Belitung mencerminkan toleransi masyarakat. Bengkulu memiliki berbagai macam suku, yaitu Bajak, Serawai, Bengkulu Melayu, Lembah, Kaur Enggano, serta Buko-Buko, Basema, dan Pekal. Bengkulu dikenal dengan tradisi tabot yang digunakan untuk mengenang sejarah Islam. Adat Bengkulu mencerminkan sifat kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu, Bengkulu dikenal juga dengan bunga Rafflesia Arnold dan juga dengan rumah adat yang disebut dengan Bobongan 5. Rumah adat panggung berbahan kayu yang memiliki atap melengkung ke atas. Rumah adat ini bisa digunakan sebagai tempat upacara adat. Lampung memiliki dua kelompok adat, yaitu Pemadun dan Saibatin. Rumah khas Lampung disebut Rawa Sesat yang berfungsi sebagai tempat musyawarah adat. Ciri khas budaya Lampung adalah penggunaan sigen atau mahkota adat yang berwarna emas. Tarian tradisional Lampung antara lain adalah Sige Penga,